anugerah kehidupan yang masih kita miliki pada hari ini hingga saat ini. Kami sempat ikut berduka Bapak Ibu karena ada rekan hamba Tuhan kami, Gembala Sidang GPDI SP4 yang telah kembali kepada Tuhan Pencipta pemilik hidup kita. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara sudah tahu itu, ya memang itulah kehidupan setiap kita manusia itu tidak abadi di dunia ini. Kalau kita masih hidup hingga saat ini, berarti Tuhan masih berikan kesempatan untuk terus manfaatkan waktu kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan. Amin. Itu dia, makanya kita harus setia beribadah kepada Tuhan, harus setia untuk aktif dalam melayani Tuhan, baik di gereja maupun di luar gereja. Ya Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ibadah ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara kita belajar firman Tuhan yang saya pilih dalam kitab 1 Tesalonika pasal 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Firman yang terasing untuk jemaat sekalian. Mari kita menyimak, kita sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan ini, dan silakan jemaat Tuhan menyimaknya. Saya akan bacakan untuk jemaat sekalian 1 Tesalonika 2 pasal 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Ya, judul dan kebenaran firman Tuhan ini pelayanan Paulus di Tesalonika. Ayat yang ke-9 beginilah firman Tuhan. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Ayat yang ke-13, dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Ya, puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang boleh Bapak Ibu Saudara simak. Dikatakan berbahagia oleh firman Tuhan adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari di sepanjang hidup kita. Ya, dari firman Tuhan ini saya pilih tema untuk kita renungkan Bapak Ibu Saudara, yaitu hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ya, yang saya jadikan tema untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kita simak di dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan yang boleh Bapak Ibu Saudara simak ini adalah firman yang ditujukan oleh Rasul Paulus kepada orang Kristen yang ada di Tesalonika pada waktu itu. Memang orang-orang Tesalonika yang ada pada waktu itu bukan keturunan Israel Yahudi. Mereka bukan orang Yahudi. Mereka adalah orang dari bangsa bukan Yahudi yang menerima pemberitaan Injil Paulus, dan mereka mau meresponi Injil itu, dan pada akhirnya mereka percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Dan Paulus ingin menasihatkan jemaat di Tesalonika yang ada pada saat itu supaya mereka senantiasa hidup berkenan kepada Tuhan, karena mereka sudah menerima anugerah keselamatan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kepastian menerima berkat penyertaan Tuhan dan yang pastinya kehidupan yang abadi di surga dari Tuhan Yesus. Paulus
melihat kondisi yang terjadi pada waktu itu, bagaimana orang-orang Kristen Tesalonika diperhadapkan dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka yang menyembah berhala. Dan khususnya pada waktu itu, orang-orang yang menyembah berhala di Tesalonika, mereka menyembah dewa yang bernama dewa Afrodit. Dewa Afrodit yang mereka yakini sebagai lambang kesenangan dan hawa nafsu. Sehingga orang-orang yang menyembah dewa Afrodit, mereka bebas untuk melakukan hubungan seks bebas. Sehingga itulah yang dilihat Paulus, telah terjadi moral yang hancur, moral yang rusak. Bagaimana terlihat terbukti pada waktu itu orang-orang yang menyembah dewa Afrodit, mereka tidak bermoral dan tidak beretika melakukan hubungan seks bebas, atau bisa dikatakan perzinahan. Ya. Bapak Ibu Saudara, bukankah perzinahan itu adalah dosa di hadapan Tuhan? Perzinahan itu adalah jahat di hadapan Tuhan. Oleh karena itulah Tuhan mengharapkan orang yang percaya pada Yesus Kristus untuk senantiasa hidup di dalam kekudusan. Hidup kudus, sama seperti Tuhan adalah Allah yang Maha Kudus. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu bagaimana supaya kita bisa hidup berkenan kepada Tuhan lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Silakan Dipo tampilkan slide yang menjadi poin pertama, yaitu hidup bekerja keras dan berkarya dengan Injil. Itu bisa kita lihat di ayat yang ke-9. Bagaimana di situ memberitahukan kepada kita Rasul Paulus, dia bekerja keras dengan jerih lelahnya, dengan seluruh kekuatan, kemampuan, talenta, karunia yang dia miliki untuk membimbing jemaat yang ada pada saat itu, khususnya jemaat Tesalonika, untuk mengajarkan mereka nilai-nilai kebenaran firman Tuhan yang murni, sehingga jemaat Tesalonika senantiasa mengerti bagaimana mereka bisa hidup menurut firman Tuhan. Paulus, dia bekerja keras Bapak Ibu demi Injil, dan dia mau berkarya lewat kehidupannya untuk Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah pengajaran Tuhan Yesus, berita keselamatan yang perlu untuk selalu disampaikan kepada jemaat-jemaat, baik jemaat di Tesalonika khususnya maupun jemaat-jemaat yang lainnya. Paulus, dia juga bekerja Bapak Ibu, bekerja sampingan, yaitu pekerjaan sampingannya adalah membuat kemah atau membuat tenda. Sehingga lewat pekerjaan itulah dia mendapatkan rezeki untuk menopang kebutuhan ekonomi hidupnya, dan juga untuk dapat menopang pelayanannya. Sehingga Paulus katakan dalam ayat ke-9, sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Ya, supaya jangan menjadi beban bagi jemaat. Makanya Paulus mau memiliki pekerjaan sampingan Bapak Ibu. Dia bekerja siang malam, bekerja keras. Dan untuk kita, anak-anak Tuhan, kita perlu bekerja keras juga dalam kehidupan kita, khususnya dalam mempertahankan kehidupan kita sebagai orang Kristen, memperjuangkan iman kita, memperjuangkan identitas kita sebagai anak Tuhan yang selalu terus berusaha melakukan hal-hal yang baik dan benar berdasarkan nilai kebenaran firman Tuhan. Itu perlu kita usahakan Bapak Ibu dengan kerja keras, dengan perjuangan yang keras. Walaupun terkadang bisa saja perbuatan kebenaran firman yang kita lakukan lewat hal-hal yang baik bisa dihargai oleh sesama kita, bahkan bisa juga tidak dihargai oleh sesama kita. Tetapi kita tidak perlu berkecil hati,
Lakukanlah bagian kita untuk melakukan hal-hal yang baik, yang sesuai firman, sekalipun tidak dihargai oleh sesama kita. Ya. Tapi itu dipandang dan dilihat oleh Tuhan, Bapak Ibu. Sehingga benarlah adanya bahwa kita kalau hidup, hendaklah kita hidup memandang kepada Yesus. Kalau kita memandang kepada manusia, kita akan mudah kecewa dan mudah sakit hati kalau kebaikan yang kita lakukan tidak dihargai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita bekerja keras untuk melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan dan berkarya lewat apapun yang kita punya dalam hidup kita, baik itu bakat, talenta, apapun itu. Marilah kita berkarya menghasilkan hal-hal yang menjadi berkat baik dalam pekerjaan Tuhan maupun bagi keluarga dan sesama kita. Ya. Dengan demikianlah kita bekerja keras dan berkarya dengan Injil, karena kita berpedoman berdasarkan firman Tuhan yang tertulis dalam pengajaran Tuhan Yesus yang ada dalam Alkitab yang kita kenal sebagai Injil. Itu poin yang pertama. Kemudian lanjut poin yang kedua, menguatkan hati seorang demi seorang. Ya, dalam ayat 11 Paulus, dia tidak egois, tidak memikirkan dirinya sendiri, Bapak Ibu Saudara. Sebagai orang yang beriman teguh kepada Tuhan Yesus, dia menguatkan jemaat, khususnya jemaat di Tesalonika pada saat itu, supaya mereka tetap kuat di dalam Tuhan, supaya mereka tidak gampang goyah, Bapak Ibu. Ya. Karena mereka diperhadapkan di tengah-tengah orang-orang yang menyembah berhala. Mereka diperhadapkan dengan orang-orang yang hidup dalam hal-hal duniawi, sehingga Paulus menasihatkan kepada mereka untuk marilah saling menguatkan hati satu sama lain. Dan Paulus telah memulai terlebih dahulu. Dia menguatkan hati seorang demi seorang pada waktu itu, supaya mereka tetap setia mempertahankan keyakinan mereka kepada Tuhan Yesus, supaya jemaat di Tesalonika tetap setia untuk berbuat kebenaran, untuk melakukan hal-hal yang baik, yang sesuai firman. Ya. Kita harus selalu menguatkan, Bapak Ibu. Kita harus selalu memotivasi. Bukan untuk tujuannya supaya kita dianggap orang paling suci, bukan karena itu motivasinya ya Bapak Ibu. Tapi marilah kita saling menguatkan untuk bersama-sama maju dalam iman kepada Tuhan Yesus, agar hidup kita senantiasa semakin hari semakin lebih baik lagi di dalam Tuhan, dengan terus giat bersama-sama melakukan kebenaran firman Tuhan. Bukan untuk mengharapkan pujian manusia, bukan juga supaya kita dianggap orang paling suci, bukan juga supaya kita dianggap orang paling rohani juga, bukan. Tetapi kita perlu punya motivasi. Kita mau berkarya, tadi saya sampaikan di poin yang pertama, kita mau bersama-sama saling menguatkan untuk maju bersama-sama, menggenapi kehendak Tuhan, menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita sebagai pengikut Yesus yang mau hidup berbeda, tidak sama dengan orang-orang dunia. Kalau kita mau hidup mengikuti gaya hidup orang-orang dunia, Bapak Ibu, kacau, hancur hidup kita. Ya, hidup dunia ini kan banyak susah, banyak kesukaran, banyak penderitaan. Kalau kita ikut-ikutan gaya hidup dunia, makin hancur lagi hidup kita. Makanya yang paling kita perlu mengerti adalah bagaimana di tengah-tengah dunia yang hari-hari ini makin jahat, kita mau berusaha untuk berbeda dengan orang dunia, hidup dalam koridornya Tuhan, hidup menurut standarnya Tuhan, hidup menurut nilai-nilai kebenaran Tuhan. Itu yang penting, Bapak Ibu. Ya. Walaupun dunia sekarang ini makin hari makin jahat, tetapi janganlah kita terpengaruh dan terbawa arus dengan hal-hal jahat oleh gaya kehidupan orang-orang dunia yang jahat di dunia zaman sekarang ini. Ya. Tidak sampai poin yang kedua. Selanjutnya poin yang ketiga. Silakan Diko. Mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu terpilih dalam ayat 10 dan ayat 12. Ayat 10 dan ayat 12 itu mempunyai hubungan.
hubungan yang menguatkan, yang sangat sangat dekat untuk menasihatkan kepada jemaat Tesalonika agar mereka hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, dan itu perlu adanya kemauan. Ya. Bapak Ibu Saudara, kita perlu mau. Kalau lainnya atau tidak mau, ya nggak akan mungkin bisa kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita perlu mau, Bapak Ibu. Adakah sampai saat ini Bapak Ibu punya kemauan dalam hati Bapak Ibu masing-masing untuk memilih hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Ya. Bapak Ibu Saudara, mari kita mulai dari diri kita sendiri. Kita tidak usah lihat kiri kanan depan belakang kita. Tidak usah lihat orang-orang sekitar kita dulu yang harus mulai, baru kita ikut. Ya. Jangan jadi penonton, Bapak Ibu. Janganlah pelaku. Ya. Dan Tuhan menghendaki dalam firman-Nya agar kita mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena dengan itulah kita bisa hidup berkenan kepada Tuhan. Apakah Bapak Ibu mau hidup berkenan kepada Tuhan? Maulah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Lanjut di poin yang keempat. Mau menerima firman Allah untuk bekerja dalam kehidupan kita, ayat yang ke-13. Firman Allah itu sempurna, Bapak Ibu. Firman Tuhan adalah kebenaran yang sempurna, tidak bisa ditawar-menawar lagi, yang tidak bisa diganggu-gugat. Itulah standar kehidupan kita sebagai anak Tuhan yang sesungguhnya. Maukah kita menerima firman Allah itu dalam kehidupan kita? Ketika Bapak Ibu Saudara mau menerima firman Allah dalam kehidupan Bapak Ibu secara pribadi, maka firman Allah itu bisa bekerja dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan damai sejahtera, untuk mendatangkan sukacita, untuk mendatangkan kekuatan yang baru. Yaitulah manfaat firman Allah, mendatangkan hal-hal yang baik bagi setiap orang yang mau menerima firman Allah itu. Kalau kita masih keras hati, tidak mau menerima firman Allah itu, firman Allah tidak akan bisa bekerja dalam hidup orang yang demikian, Bapak Ibu. Makanya kita perlu untuk mau menerima firman Allah itu. Ya. Memang tidak mudah dibentuk oleh firman Allah. Bisa diilustrasikan, digambarkan seperti emas, Bapak Ibu. Untuk mendapatkan emas yang murni, apa yang harus dilakukan? Emas itu harus dibakar, kan? Dibakar kemudian disaring supaya cairan yang disaring itu tidak bersamaan dengan kotoran. Karena kalau bersama dengan kotoran tidak mendapatkan emas yang murni. Bayangkan, emas yang murni aja harus dibakar dulu, Bapak Ibu. Sebelum jadi emas murni harus dibakar dulu, disaring dulu kan dengan kotoran supaya bisa mendapatkan hasil emas murni itu dibakar. Begitu juga lah proses hidup kita, Bapak Ibu, di dalam mengikut Tuhan Yesus. Kita harus mau diproses oleh firman Tuhan, sekalipun firman Tuhan itu agak keras. Ya. Kalau kita maunya firman Tuhan itu seperti susu, yang ada adalah kehidupan kita ini menjadi bayi rohani, tidak akan bertumbuh dewasa. Makanya firman Tuhan mengatakan firman seperti susu itu untuk bayi, karena bayi pasti bisa menerima susu. Kalau makanan keras, bayi nggak bisa, cadak subak bayi mengkonsumsinya. Makanya makanan keras itu untuk apa, Bapak Ibu? Untuk orang dewasa. Nah itu dia. Kalau kita mau bertumbuh dewasa secara rohani, mau bertumbuh dewasa secara mental, maka kita harus siap dibentuk oleh firman yang keras dan tegas, yang tidak mengenakan itu, tetapi tujuannya untuk menjadikan kita orang-orang yang lebih baik untuk Tuhan. Tujuannya baik, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, marilah kita mau menerima firman Allah dalam hidup kita, mau hidup menurut firman Allah.
Marilah kita jadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita, sehingga ketika kita melakukan firman Tuhan itu, maka firman Tuhan itu akan berkat Tuhan bagi hidup kita yang setia melakukan firman Tuhan itu, dan tidak sia-sialah kita melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Makanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan menghendaki kita menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, kita perlu untuk mau menerima firman Tuhan itu terlebih dahulu. Setelah itu, mari kita melakukannya, sehingga kita mampu hidup berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, inilah firman yang saya bisa bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. 4 poin dari kebenaran firman Tuhan yang boleh Bapak Ibu Saudara simak, bagaimana supaya kita bisa hidup berkenan kepada Tuhan lewat firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 9 sampai 13. Saya ulangi, yang pertama, hidup bekerja keras dan berkarya dengan Injil. Yang kedua, menguatkan hati seorang demi seorang. Yang ketiga, mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang keempat, mau menerima firman Allah untuk bekerja dalam kehidupan kita. Ini firman Tuhan untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur untuk firman Tuhan ini, kita berdoa.